Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pertemuan materi pengantar teori antrian. Antrian adalah kejadian yang sering kita jumpai atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita menunggu pembayaran di kasir minimarket, ketika menunggu pembelian tiket di bioskop, ketika menunggu pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Analisis antrian ini pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang tahun 1913 yang mempelajari tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon dan keterlambatan pelayanannya. Komponen dasar proses antrian. Yang pertama, sumber kedatangan. Sumber kedatangan atau biasa disebut input adalah orang atau barang yang datang untuk memperoleh layanan. Sumber kedatangan ini diasumsikan berdistribusi Poisson. Selanjutnya, antrian. Antrian terjadi ketika kebutuhan layanan lebih besar dari kemampuan fasilitas pelayanan. Terjadinya antrian yang panjang dan berdurasi lama terkadang menyebabkan hilangnya konsumen. Contohnya saat kita mengantri untuk membeli tiket di bioskop dan ternyata antriannya sangat panjang. Kemudian kita memutuskan untuk membatalkan membeli tiket tersebut. Sehingga yang terjadi seharusnya kita bisa memberikan keuntungan dari hasil pembelian tiket tersebut menjadi tidak jadi. Timbulnya antrian terutama tergantung dari sifat kedatangan dan proses pelayanannya. Maksudnya, jika yang datang banyak dan atau proses pelayanannya lambat, maka antrian juga akan panjang dan lama. Sebaliknya, jika yang datang sedikit dan atau waktu proses pelayanannya cepat, maka waktu menunggu tidak akan memakan waktu yang lama. Penentu antrian yang lain adalah disiplin antri. Disiplin antri adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani para pengantri. Yang pertama itu, yang datang lebih awal dilayani lebih awal. Contohnya, ketika kalian berbelanja ke minimarket, yang antri duluan di kasir akan dilayani lebih duluan. Yang kedua, yang datang terakhir dilayani lebih awal. Contohnya, ketika barang dari suatu truk angkutan yang akan dimasukkan ke toko, barang yang terakhir dinaikkan ke truk otomatis akan berada di bagian atas, sehingga yang akan diturunkan pertama adalah barang yang di bagian atas tersebut. Kemudian yang ketiga berdasarkan, misalnya ketika kalian di bandara, penumpang dengan tiket bisnis kelas akan antri lebih dulu untuk masuk ke dalam pesawat dibanding penumpang dengan tiket ekonomi kelas. Yang keempat berdasarkan janji. Contohnya, ketika kalian proses bimbingan, insya Allah akan kalian lalui pada tahapan selanjutnya. Dalam proses bimbingan itu, siapa yang buat janji lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Selanjutnya untuk fasilitas pelayanan. Fasilitas pelayanan itu adalah individu yang memberikan jasa pelayanan kepada anggota antrian. Contohnya, teller di bank, kasir di minimarket, dan lain-lain. Terakhir, ketika selesai antri, selesai diberikan pelayanan, kalian keluar dari sistem antrian karena sudah selesai dilayani. Solusi dari permasalahan antrian adalah dengan menambahkan fasilitas pelayanan sehingga mengurangi waktu mengantri. Namun, dengan penambahan fasilitas pelayanan ini berarti bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan juga bertambah. Untuk fasilitas pelayanan diasumsikan berdistribusi eksponensial. Terdapat beberapa kasus ketika tidak ada antrian atau sumber kedatangan tidak besar menyebabkan terdapat pelayan yang nganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Jadi, tujuan dari penggunaan teori antrian ini adalah membantu pengambil keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan waktu menunggu. Struktur dasar proses antrian. Secara umum, struktur dasar proses antrian dikelompokkan ke dalam 4 struktur dasar menurut sifat fasilitas pelayanannya. Untuk polanya bisa kalian lihat pada materi yang telah dibagikan. Yang pertama, satu saluran, satu tahap.
Contohnya, ketika kalian berbelanja di minimarket yang kasirnya hanya satu orang, kalian antri untuk membayar belanjaan kalian. Setelah membayar di kasir, kalian keluar. Jadi satu saluran, satu tahap. Yang kedua, banyak saluran, satu tahap. Contohnya, ketika kalian antri di bank, ada beberapa teller. Jadi ketika giliran kalian tiba, maju ke teller yang kosong, setelah dilayani, kalian keluar. Jadi banyak saluran, ada beberapa teller, dilayani, kemudian keluar. Satu tahap ya. Yang ketiga, satu saluran, banyak tahap. Contohnya, ketika kalian membeli makanan di drive-thru, kalian antri, kemudian menuju ke pelayanan pertama, yaitu menentukan pesanan dan harga pesanan kalian. Selanjutnya ke pelayanan yang kedua, membayar pesanan kalian. Kemudian ke pelayanan yang ketiga, mengambil belanjaan kemudian keluar dari antrian. Jadi satu saluran tetapi banyak tahapan ya. Yang keempat, banyak saluran banyak tahap. Contohnya, ketika kalian mendaftar di suatu instansi, kalian antri, kemudian maju beberapa orang untuk dilayani pemeriksaan administrasi oleh beberapa petugas. Selanjutnya, maju lagi beberapa orang ke pelayanan selanjutnya untuk pemeriksaan kesehatan oleh beberapa petugas juga. Kemudian, maju lagi beberapa orang ke pelayanan selanjutnya untuk tes fisik oleh beberapa petugas. Dan seterusnya sampai tahap pelayanan selesai. Jadi banyak saluran dan ada beberapa tahapan ya. Itu tadi 4 kategori dari struktur dasar proses antrian, dan masih terdapat banyak variasi struktur antrian yang lain yang bisa kalian pelajari. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.